Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai materi diskusi kelompok kami yang berjudul Keadaan Pendidikan di Indonesia. Kelompok kami ini terdiri dari 5 anggota, yaitu Richard Suryana, Indah Minggunani, Melina Amalda Pratama, Rizky Wulansari, dan Rehan Gentar Ramadan. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan. Nah, pada kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan ini terdapat 6 zaman. Yang pertama yaitu zaman purba. Nah, pada zaman purba ini kebudayaan yang berkembang pada penduduk asli disebut sebagai kebudayaan paleolitis, yaitu kebudayaan lama atau tua. Nah, kepercayaan yang dianut oleh orang-orang pada zaman ini antara lain animisme dan dinamisme. Pada zaman ini pula, pendidikan bertujuan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, dan hidup bermasyarakat, yaitu mempunyai semangat gotong royong, menghormati para empu, dan taat terhadap adat istiadat mereka. Kurikulum pendidikan pada zaman ini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai keagamaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek-nenek moyang mereka. Nah, kemudian yang kedua, pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, adat di negara kita pun berubah. Mulai ada pembagian kasta dalam masyarakat. Selain itu, berkembang juga pendidikan yang lembaganya berbentuk pesantren. Nah, tujuan pendidikan pada zaman ini pada umumnya adalah agar peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan negara. Nah, kurikulumnya meliputi agama, bahasa Sanskerta, termasuk membaca dan menulis. Keterampilannya memahat dan membuat candi serta membela diri. Kemudian yang ketiga itu pada zaman kerajaan Islam. Nah, pada umumnya tujuan pendidikan pada saat zaman kerajaan Islam itu adalah menghasilkan manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia dan akhirat juga, melalui pelaksanaan iman, ilmu, dan amal. Kurikulumnya tidak tertulis secara formal. Nah, pendidikan di sini berisi tentang tauhid, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis dalam huruf bahasa Arab. Selain berlangsung dalam keluarga, pendidikan berlangsung juga di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, yaitu di langgar-langgar, di masjid, dan di pesantren. Nah, kemudian selanjutnya pada zaman Portugis dan Spanyol. Selain untuk berdagang, kedatangan mereka juga disertai oleh misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik. Nah, tujuan pada pendidikan zaman ini adalah untuk menyebarkan agama Katolik. Kurikulum pendidikannya berisi tentang agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis, dan menghitung. Umumnya, pendidikan diberikan kepada anak-anak masyarakat terkemuka. Nah, selanjutnya pada zaman kolonial Belanda. Pada mulanya, orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, namun untuk berdagang dan menyebarkan agama Kristen. Akan tetapi, mereka diliputi hasrat untuk meraih untung yang besar hasil rempah-rempah dari Indonesia. Nah, tujuan pendidikan pada zaman ini adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintah dan gereja. Tujuan lainnya juga adalah untuk menyebarkan agama Kristen. Walaupun tidak ada kurikulum yang ditentukan, biasanya sekolah menyajikan pelajaran-pelajaran tentang katekismus agama, juga membaca dan menulis. Selanjutnya pada zaman kedudukan Jepang. Di sini tujuan dan isi pendidikan pada zaman ini diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur atau pendudukan Jepang dengan menyediakan tenaga kerja kasar secara cuma-cuma yang dikenal dengan Romusa. Nah, dalam pendidikan Jepang inilah pertama kalinya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam belajar, sedangkan bahasa Belanda itu dilarang untuk digunakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kondisi pendidikan pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai dengan 1969. Nah, pada masa ini pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengajarkan dan mengeluarkan instruksi umum agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Nah, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Dasar Pendidikan Nasional itu ditentukan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pendidikan juga ditentukan bersifat demokratis, yaitu berkewajiban
belajar sekolah dasar bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Nah, pada masa ini juga pemerintah mampu menghadapi masalah kekurangan guru. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 1990 didirikan kursus pengajar untuk kursus pengantar kepada kewajiban belajar, yaitu KPK-PKB, dan Muhammad Yamin juga mendirikan perguruan tinggi pendidikan guru, yaitu PTPG. Nah, selanjutnya pada materi kondisi pendidikan pada PJP 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan kondisi pendidikan pada PJP, Pendidikan Jurnalistik Pelajar 1969 sampai dengan 1993. Yang pertama, pendidikan di TK mengalami perkembangan yang cukup mengesankan yang ditandai oleh kenaikan jumlah peserta didik, guru, dan sekolah. Dan yang kedua, melonjaknya jumlah peserta didik pada sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan penggal pertama pendidikan dasar 9 tahun. Dan untuk yang ketiga, pada tingkat SLTP, untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, Indonesia hingga minimal berpendidikan SLTP, maka pada tanggal 2 Mei 1994, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan. Untuk yang terakhir, yang keempat, pada jenjang SLTA, selama PJP 1 terjadi kenaikan yang luar biasa pada jumlah siswa, yaitu dari 0,7 juta pada awal tahun pelita 1 menjadi 4,1 juta siswa. Di sini, adanya sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pembangunan pendidikan Indonesia pada masa-masa selanjutnya, yaitu yang pertama, belum mempunyai pendidikan mengimbangi perubahan struktur ekonomi dari pertanian tradisional ke industri dan jasa. Dan yang kedua, masih rendahnya relevansi pendidikan. Yang ketiga, masih rendah dan belum meratanya mutu pendidikan. Dan yang keempat, masih tingginya angka putus sekolah dan tinggal kelas yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, masih banyaknya kelompok untuk 10 tahun ke atas yang buta huruf. Dan yang terakhir, masih kurangnya peran serta dunia usaha dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan jangka panjang pertama dan kondisi era globalisasi pendidikan di Indonesia. Pembangunan jangka panjang pertama meliputi 5 pelita, yaitu pelita 1 sampai 5 yang dimulai pada tahun 1969 sampai 1970 hingga tahun 1993 atau 1994 atau 25 tahun. Sejak pelita 1 hingga akhir pelita 5, pendidikan di TK mengalami perkembangan yang cukup mengesankan, yang ditandai oleh kenaikan jumlah anak didik, guru, dan sekolah. Prestasi yang sangat mengesankan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama ialah melonjaknya jumlah peserta didik pada sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan penggalan pertama pendidikan dasar 9 tahun. Memasuki abad ke-21, dunia pendidikan Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebohan mutu pendidikan nasional, tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan Indonesia. Perasaan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad 21, gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi akan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka, sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkan dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan bangsa. Hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di Indonesia, dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektivitas pendidikan Indonesia. Efisiensi adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk peroleh hasil yang baik tanpa
melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu juga lah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang pertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajaran, dan banyak lain hal menyebabkan kurang efisiensi proses pendidikan di Indonesia, yang juga berpengaruh dalam peningkatkan sumber daya manusia di Indonesia yang lebih baik. Di sekolah dasar negeri memang benar jika sudah diberlakukannya pembebasan biaya pengajaran. Namun, peserta didik tidak hanya itu saja. Kebutuhan lainnya adalah seperti buku teks pengajaran, alat tulis, seragam, dan lain sebagainya yang ketika kami survei, hal itu diwajibkan oleh pendidikan yang bersangkutan. Sistem pendidikan yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi. Sangat disayangkan juga sistem pendidikan kita berubah sehingga membingungkan peserta didik dan pendidik. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menggunakan sistem pendidikan kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi yang mengubah proses pengarahan menjadi proses pendidikan aktif, hingga kurikulum yang baru lainnya. Ketika mengganti kurikulum, kita juga mengganti cara pendidikan pengajaran, dan pengajaran harus diberikan pelatihan terlebih dahulu, yang juga menambah host biaya pendidikan, sehingga amat disayangkan jika terlalu sering mengganti kurikulum yang dianggap kurang efektif, lalu langsung mengganti dengan kurikulum dinilai lebih efektif. Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh saya dan rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa keadaan pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari kata maju. Terlebih di masa pandemi seperti ini, keadaan pendidikan di Indonesia semakin mengalami kemunduran yang disebabkan karena semakin sulitnya ruang untuk menyalurkan ilmu dan pengajaran bagi para pendidik kepada anak-anak didik mereka. Mungkin untuk beberapa institusi yang cukup mumpuni dan sudah cukup mampu untuk menyesuaikan keadaan, sehingga sudah terbiasa dengan adanya keterbatasan pengajaran di saat masa pandemi seperti ini, itu tidak akan terlalu mengalami kesulitan. Tetapi untuk institusi atau pengajar yang masih belum mau membiasakan diri, dampaknya adalah anak-anak didik mereka menjadi terbengkalai dalam segi pendidikan. Nah, untuk kemajuan pendidikan diharapkan banyak campur tangan dan kerjasama dari semua pihak, dimulai dari pemerintah, tenaga-tenaga pendidik, dan juga anak-anak didiknya, sehingga semua pihak bisa saling turut andil dan membantu demi kemajuan keadaan pendidikan di Indonesia, baik dalam keadaan pandemi seperti ini ataupun jika pandemi sudah berlalu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.